Japto Suryo Sumarno diperiksa KPK, PP out, grip in. Update korupsi LPEI, KPK catat kerugian negara hampir 1 triliun. Selebgram Ratu Entok dituntut 4 tahun usai suruh Yesus potong rambut. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Pemeriksaan terhadap Ketua Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkembang tidak hanya ke persoalan hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. Pemeriksaan terhadap Ketua Pemuda Pancasila Japto Suryo Sumarno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkembang tidak hanya ke persoalan hukum, tapi juga politik dan kekuasaan. Hal ini menyangkut perebutan pengaruh di antara Pemuda Pancasila dan Grip Jaya yang didirikan Hercules. Beredar spekulasi di warganet, pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengaruh Grip Jaya akan semakin berkibar. Grip menjadi salah satu trending topik di X pada Rabu 5 Februari 2025 sore. Grip menjadi trending menyusul pemeriksaan Japto oleh KPK. PP out, grip in, ujar netizen yang lain. Seperti diketahui, meski antara Japto dan Hercules sempat ditampakkan baik-baik saja, namun gejolak di bawah terasa kencang. Tidak hanya perebutan pengaruh, tapi juga anggota. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat bahwa pemberian fasilitas kredit fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Petro Energi menyebabkan kerugian negara sebesar 846,9 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat bahwa pemberian fasilitas kredit fiktif oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Petro Energi atau PE menyebabkan kerugian negara sebesar 846 miliar 956 juta 205.027 rupiah atau 846,9 miliar rupiah. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa angka tersebut terdiri dari outstanding pokok kredit modal kerja ekspor atau KMKE 1 PT Petro Energi sebesar 18.070.000 US dollar atau 18,7 juta US dollar atau setara dengan 297 miliar 811 juta 670.000 rupiah atau 297,8 miliar rupiah. Selain itu, kerugian keuangan negara juga meliputi outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi senilai 846 miliar 956 juta 205.027 rupiah atau 846,9 miliar rupiah. Sebelumnya, KPK telah menahan 3 petinggi PT PE
yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Presiden Direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energi Jimmy Masrin atau JM serta Direktur Keuangan PT Petro Energi Susi Mira Dewi Sukiyarta atau SMD ditahan pada hari ini. Sementara itu, tersangka lainnya, Direktur Utama PT Petro Energi, Newin Nugroho atau NN, telah lebih dulu ditahan pada Kamis 13 Maret 2025. Namun, setelah pemeriksaan, Newin langsung dibawa ke mobil tahanan tanpa ditampilkan dalam jumpa pers. Sedangkan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Pelaksana 1 LPEI, Dwi Wahyudi atau DW, dan Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan atau AS masih belum ditahan. Asep menjelaskan bahwa dalam konstruksi perkara ini terdapat dugaan benturan kepentingan atau conflict of interest antara Direktur LPEI dan debitur PT Petro Energi. Sejak awal telah terjadi kesepakatan untuk mempermudah proses pemberian kredit. Direktur LPEI tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit sesuai dengan ketentuan manajemen aset dan piutang atau MAP. Bahkan, Direktur LPEI memerintahkan bawahannya untuk tetap mencairkan kredit meskipun tidak layak diberikan. PTPE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice sebagai dasar pencairan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, PTPE juga melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Dana kredit yang diterima PTPE tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan LPEI. Selain PTPE, terdapat 10 debitur lain yang diduga terlibat dalam peminjaman kredit fiktif ini yang belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK mencatat bahwa total kerugian negara akibat 11 debitur LPEI ini mencapai 11,7 triliun rupiah. Selebgram Kota Medan Ratu Entok alias Ratu Talisa alias Irfan Satria Putra Lubis dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun. Selebgram Ratu Entok dituntut 4 tahun usai suruh Yesus potong rambut. Selebgram Kota Medan Ratu Entok alias Ratu Talisa alias Irfan Satria Putra Lubis dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun. Dia dianggap bersalah melakukan ujaran kebencian lewat media sosial dan penodaan agama setelah menyuruh Yesus potong rambut saat siaran langsung di TikTok. Kasih Intel Kejari Medan, Dapot Daryarma, membenarkan bahwa Ratu Entok dituntut selama 4 tahun 6 bulan bui, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi selama 6 bulan kunjungan. Dapot menyebutkan terdakwa Ratu Entok telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sidang lanjutan kasus itu akan digelar pada Senin 24 Februari 2025 dengan agenda pledoi dari terdakwa melalui pengacaranya. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik.
deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.